Francis, top scorer. Bertemu lagi dengan saya Ari DP dari Liga Top Score. Sekarang dalam sesi sharing to coach, saya bersama Coach Kurnia Sandi, seorang mantan kiper yang ya termasuk legenda di Indonesia karena beliau pernah terkenal bersama PSSI Primavera, berarti di Italia, juga di beberapa klub Indonesia dan timnas Indonesia pastinya. Bagaimana Coach kabarnya? Sehat? Sehat. Ya. Coach, pertama-tama sekarang kita lagi ada di Safin, Saiful Arifin Football Academy di Pati. Coach sekarang melatih di sini atau seperti apa? Kebetulan waktu 3 minggu yang lalu Coach Rudi telepon saya telah meminta bantuan saya untuk memberikan membantu dia di akademi ini. Ya kebetulan juga kan sekarang kan klub lagi pada vakum semua, lagi libur sampai nunggu keputusan dari PSSI kapan liga kembali lagi dimulai. Jadi ya istilahnya boleh dibilang sementara di sini sampai nanti klub klub saya sudah terkontak dengan Madura. Oh iya, jadi sama begitu ya? Liga mulai, klub persiapan saya kembali lagi di sana. Ya pastinya biar nggak hilang juga ilmu gitu. Iya, itu juga. Tapi meskipun saya sudah kembali lagi ke Madura, saya masih tetap memberikan program-program asisten pelatih yang ada di sini. Coach, saya pengen tanya nih, Coach ini aslinya dari mana sih? Orang mana gitu? Karena dulu orang kenal munculnya dari Semarang, tapi ternyata sekarang tinggal di Sidoarjo. Aslinya apa? Aslinya dari mana? Saya lahir di Semarang, tapi keluarga besar saya dulu orang Bandung dan ada Palembangnya juga, ibu dari Bandung, si bapak dari Palembang. Jadi saya 9 bersaudara, saya anak nomor 7, maka saya dari nomor 1 sampai 6 lahir di Bandung. Saya 2 lahir di Semarang. Tapi waktu di muncul di Primavera itu dari mewakili Semarang. Diklat Salatiga. Jadi sempat dari Diklat ada kejuaraan antar diklat seluruh Indonesia, nah disitu terpilih dari lewat event itu. Berarti waktu Semarang itu berapa tahun? Dari lahir sampai sekarang lah. Ini sampai sekolah di Semarang juga? Sekolah di Semarang sampai SMA kelas 1, SMA kelas 1 dipanggil lagi ke Diklat, jadi sekolahnya di Diklat Salatiga. Salatiga ya. Salatiga pas mau kelulusan saya dipanggil ke Jakarta kan, masuk sekolah Ragunan, jadi lulus Ragunan. SMA 3 ya, SMA di Semarang. Semarang Satrian 1 Semarang. Satrian 1 Semarang, Diklat Salatiga. SMA 2 Salatiga. Lulusnya SMA Ragunan. Jadi 3 tahun beda sekolah semua. Beda sekolah. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu 3 sekolah. Jadi ya unik juga. Coach waktu itu di Primavera U18. Terus berangkat ke Italia, angkatannya Bima Sakti, Kurniawan, Indrianto, Yeyet, Eko Purgianto. Dulu suasana latihan di sana seperti apa? Di Italia. Sebelum berangkat sana kan kita persiapan di Jakarta tuh kurang lebih 1 bulan. Kita berangkat ke sana. Ya awal sih kita pikirnya wah di sana latihan fisiknya kenceng. Ternyata begitu sampai sana fisik memang perlu. Tapi yang terpenting di sana tuh organisasi, cara kita bermain. Bagaimana kita bermain sepak bola yang benar. Jadi nggak asal nyerang urusan penyerang, bertahan urusan penyerang, enggak. Jadi kita semua terorganisasi, bagaimana kita bertahan secara grup, secara tim. Ya terus menyerang juga kita ada taktikal sendiri, jadi nggak lepas nyerang suka-suka kita aja. Terus yang terpenting di sana tuh masalah disiplin yang penting sekali. Contohnya kebanyakan di kita kan mau latihan 5 menit sebelum latihan kita baru datang nyantai. Enggak, kalau di sana memang paling enggak 1 jam sebelum latihan kita udah harus ada di lapangan. Dari bahan kita 1 jam sebelumnya ya? 1 jam sebelumnya kita bisa santai sambil pakai sepatu, relax, apa segala macam, mempersiapkan semuanya. Jadi semuanya nggak terburu-buru, semua sudah terprogram dengan baik. Itu nilai yang paling dipelajari di sana itu disiplin. Disiplin. Nah, mungkin mental bermain juga ya. Menghadapi tim Itali dan lainnya yang berbeda itu kan mentalnya harus kuat. Atau seperti apa? Yang pasti dalam sepak bola kan mental yang utama ya. Jadi maksudnya apa? Waktu kami datang ke sana, yang atmosfer sepak bolanya berbeda,
kita ke sana kok awal-awal mulai sih kaget, kok mereka mainnya bisa keren kayak gitu, sama-sama. Terus di lapangan kan juga ribut, saling komunikasi apa segala macam, saling membantu. Nah, itu yang menginspirasi kita untuk main bola yang baik. Terus kembali ke Indonesia, main seperti Pelita Jaya, udah banyak klub juga ya yang Banyak tuh. mulai Pelita Jaya. Begitu kita selesai Primavera, saya diambil sama Pelita, Ya. kurang lebih 1-2 musim. Habis itu dikontrak Sampdoria 1 tahun. Sampdoria, habis dari Sampdoria saya kembali lagi ke Pelita. Nah, habis itu ada insiden, saya patah kaki, patah ankle waktu TC SEA Games 99 Brunei. Saya sempat vakum kurang lebih hampir 2 tahun. Lama juga ya. Patah ankle ya. Patah ankle. Pernah di Waktu latihan, waktu lagi TC di Senayan, kebetulan waktu itu habis hujan, gelora pembukaan waktu licin, saya bola atas, benturan sama striker Komang Mariawan, saya landingnya salah, jatuh. Intinya udah. banyak masalah jatuh tuh fatal. Nah, itu bisa yang- lutut, bisa. Nah itu justru yang paling bahaya kan itu, daripada benturan. Tapi bisa bangkit lagi ya waktu itu ya. Alhamdulillah saya Main-main bangkit lagi itu waktu di Arema lagi. Oh, Arema 2003 2003. ya. 2003. Yang divisi 1 ya. Belum, masih divisi utama, Terus turun. turun divisi 1, nah baru situ mulai merangkak lagi. Dan situ bangkit saya lewat Arema juga. Pensiun sebagai pemain sepak bola masih inget di terakhir di klub apa? Bandung FC. Oh, Bandung FC. Bandung FC waktu kan ada LPI. LPI, Federasi Itu terakhir main ya. terakhir main. Habis itu dari langsung pelatih atau Dia mulai merintis tapi melatih. belum lisensi ya? Waktu itu kan lisensinya masih lisensi lokal, Oh, yang nasional. yang nasional. Main-main gitu. PSSI. Saya pernah baca Coach Kurnia Sandi bilang itu. Jadi pelatih itu jangan hanya mengandalkan pengalaman. Karena kalau hanya mengandalkan pengalaman itu zaman kan apa ya berkembang. Berubah. Itu gimana Coach? Apa penjelasannya gitu? Ya memang ya mohon maaf, kebanyakan dulu ketika menjadi pelatih dia melatih apa yang didapat dari pelatihnya yang dulu gitu. Jadi proses lisensi itu penting karena kan perkembangan sepak bola dunia kan makin maju. Lihat contoh aja dulu kiper back pass boleh tangkap lagi, habis itu kan lambat laun nggak boleh, mesti pakai kaki gitu. Dan semakin kesini tren sepak bola makin berkembang. Sekarang hampir 80% dalam permainan kiper menggunakan kaki. 80 ya? 80%. Oh ya? Tuh. Ya karena apa? Sekarang kan goalkeeper harus proaktif dalam sesi Permainan ya. permainan. Kadang-kadang harus jadi libero juga ya. Harus jadi libero. Jadi kiper juga nggak cuma dianya kerjanya cuma jaga gawang aja, enggak. Sekarang kiper bagaimana dia bisa memulai penyerangan, Mengawali bola, serangan malah ya, mengawali dari serangan bawah ya. Dari bawah. Oke. Makanya harus bagus dengan kaki. Jadi itulah pentingnya bahwa pelatih itu harus berlisensi, jangan hanya mengandalkan pengalaman karena juga jangan berkembang itu tadi. Sekarang Coach lisensi apa? Alhamdulillah saya sudah license. A ya, A. lisensi A ya untuk Lisensi AFC. A untuk AFC untuk kepelatihan umum dan untuk goalkeeper udah level 3 Level 3 itu berarti yang paling tinggi. paling tinggi ya, berarti udah tinggi juga itu dari lisensi A umum sama level 3 untuk goalkeeper, kiper khusus kiper gitu. Di Indonesia berapa sih yang sudah pegang lisensi untuk goalkeeper ya? Untuk yang level 1 sekitar 40-an. Oh, banyak ya, lumayan. Level 2 nggak ada, level 3 baru saya. Jadi penting saat ini untuk di Indonesia satu-satunya pelatih kiper yang memiliki lisensi tertinggi untuk melatih ya Coach Kurnia Sandi ini. Itu dapatnya tahun Yang level 3 tahun 2019 malah. Di Malaysia. Oh, di Di Indonesia Malaysia. belum ada, baru yang buat tahun 2019 kemarin awal Januari itu level 1. Itu langsung 2 gelombang, yang gelombang pertama sekitar 23 pelatih, yang berikutnya 22. Jadi ini sangat-sangat bagus sekali ya, apalagi beliau di Madura United ya bisa katakan beruntung lah. Sempat di timnas juga ya pas Piala kemarin ya. Kemarin. Berarti itu sudah pegang lisensi. Sudah semua. Coach, sekarang saya mau tanya. Coach kan sekarang di Safin ini ada akademi sepak bola dari berbagai tingkatan usia gitu ya. Beda nggak sih nanganin senior sama
usia muda gitu? Yang jelas beda banget. Kalau senior kan kita hanya lebih fokus ke taktikal bagaimana kiper memahami taktikal dari tim sehingga dia bisa berjalan dengan baik, kerjasama dengan pemain belakang, tengah, depan itu baik karena dia sudah paham taktik dari tim itu seperti apa. Kalau di akademi kita fokusnya ke pembinaan, pemantapan teknik dasar. Teknik dasar dari seorang kiper itu mesti matang di usia dini. Contohnya? Teknik tangkapan, teknik loncat, koordinasi gimana kita loncat menghadapi bola-bola crossing, shot stopping, tendangan dari depan, dari samping, nutup sudut. Itu mesti benar-benar dikuasai di saat usia dini. Karena pengalaman saya sendiri, saya latihan hanya latihan jatuh bangun tanpa ada koreksi. Ini teknik saya udah bener atau enggak? Otodidak malah. Ya karena apa? Ya mohon maaf, saya dapatnya dari pelatih yaitu. Ya maksudnya tidak ada koreksi pembenaran ini teknik tangkapan yang benar itu seperti ini. Cara jatuhnya yang benar seperti ini. Cara lompat koordinasi yang benar seperti ini. Tapi oleh bagaimanapun juga saya juga berterima kasih kepada pelatih-pelatih saya dulu bahwa setidaknya saya sudah mendapatkan ilmu yang saya dapat. Meskipun harusnya lebih ada teorinya sendiri. Ya, maksudnya setelah lambat laun, ya saya ikut kursus kepelatihan segala macam. Baru tahu bahwa teknik yang benar itu seperti ini. Jadi saya bisa memberikan masukan kepada kiper-kiper muda dari pada usia dini bahwa ini teknik yang benar itu seperti ini. Gitu. Jadi dulu buka-buka ini lagi ya, baca-baca terus, lihat-lihat. Ya mau nggak mau gitu. Karena begitu awal saya ambil level 1 kan memang pure teknik dasar seorang kiper. Saya buka loh, ini kok beda dengan yang saya dapat dulu. Ini beda. Bahkan saat bermain itu nggak kayak gini harusnya. Nah itu. Jadi hal yang sangat berbeda sekali ya ternyata ya. Ya maksudnya dengan kita ikut kursus pikiran kita kebuka. Maksudnya yang kita dapat yang dulu ada yang benar, ada yang perlu diperbaiki. Nah itu. Jadi itulah pentingnya mengejar lisensi sebagai seorang pelatih karena dia bisa tahu mana yang teknik yang benar dan lain-lainnya gitu. Terus saya mau tanya, dulu jadi kiper itu memang sengaja atau seperti apa? Boleh dibilang kecelakaan. Lagi-lagi kecelakaan ya. Karena kiper itu kecelakaan. Karena awalnya saya main bola karena diajakin sama kakak saya, dua orang kakak saya tadi sebelumnya main bola. Saya sebelum diajak sama kakak itu saya nemenin kakak saya yang perempuan untuk latihan piano. Les piano. Karena saya punya kakak perempuan satu-satunya. Nah gitu karena waktu kursus berangkat pulang sendirian, ibu kasihan itu udah kamu temenin kakakmu aja gitu. Oke. Lambat tahun kakak main bola. Kakak yang pertama? Enggak, kakak saya nomor 5. Oh, yang cowok Semua. main bola. Kan kakak saya 9 bersaudara, perempuannya kan 1. Satunya cowok. Dua kakak saya main bola, habis itu saya diracunin, ngapain main piano? Udah ikut main bola aja, laki-laki main bola. Ya udah itu. Tadinya masih nyuri-nyuri juga. Karena kan takut sama ibu kan. Karena nemenin main piano. Iya, gitu. Main piano juga terus akhirnya diracunin kakak saya. Iya, diracunin. Main bola aja gitu. Begitu saya mulai main bola, udah belum jadi kiper sih, dulu kan masih musimnya zamannya kiri luar, kanan luar. Saya bagian kanan tuh. Kanan dalam. Nah, main kanan luar. Penyerang kanan berarti ya. Penyerang kanan. Ya posisinya coach kasar tadi kan. Ya. Di situ setelah saya pikir kalau jadi pemain capek kan, lari terus bolak-balik. Terus kakak juga udah kamu jadi kiper aja. Biar nanti bisa latihan bareng di rumah. Padahal latihan juga di garasi kan, pakai bola plastik. Ya udah hingga disuruh pindah, saya baru 1 bulan jadi kiper, kepilih tim Aornas Jawa Tengah. Dari SD kan? S3. S3 ya? S3 Semarang. Sport supaya sehat punyanya coach SSS ya? SSS. Apa Sartana? Sebelumnya kan saya sekolah bola tubuh muda di Semarang. Muda yang terkenal ya? Nah, habis itu kan karena untuk ikut kompetisi internal harus ikut klub, saya masuk S3. Itu langsung kiper?
Langsung kiper di situ. Udah tim gede ya? Belum. Oh, belum. Masih jadi pemain masih standar lah gitu. Begitu jadi kiper pertumbuhannya pesat. Karena gizi atau emang sadar untuk Enggak, karena dari pola latihannya. Kalau kiper kan mesti loncat terus kan untuk memicu pertumbuhan tulang juga. Di samping juga ya makanan juga dia. Itu. karena dulu waktu beliau masih udah Primavera itu saya lagi SMP, saya pesan baca Quran punya Sandi gitu, tinggi gitu. Tendangannya dari gawang satu ke gawang lain bisa sampai bener dulu bisa sampai. Iya, dulu cepet. Nah, kan benar. Dari gawang satu ke gawang lain itu bisa sampai. Itu Ya, apa? dari kotak 5 Kotak pin aja, apa? ya, yang 5 itu sampai area sana. Ngelatih. Itu gimana latihannya? Atau memang udah biasa aja? Ya nggak, awalnya kan dari latihan strength. Saya juga nggak nyangka gitu. Ini dari latihan strength loncat dengan beban apa segala macam, diimbangi teknik nendang yang benar. Ya udah lebih paling jauh deh dulu. Iya paling jauh mau itu legend banget. Punya Sandi itu bisa nendang bola dari gawang ke gawang lain itu ya. Sekali aja bisa itu legend banget. Bagi mungkin ya untuk generasi sekarang bisa jadi inspirasi lah, belajar strength, belajar itu biar bisa menyamai coach Kurnia Sandi. Coach mungkin sebagai closing itu Indonesia kan timnas 16 bentar lagi mau ikut Piala Asia 16 ya, yang untuk kualifikasi ke Piala Dunia 17. Kira-kira pesan-pesan buat mereka apa? Untuk tim 16-nya atau 16 dulu. untuk keseluruhan ya? 16 dulu yang mau ke Piala Asia. Ya maksudnya yang tim 16 secara tim. Ya, secara tim. Ya, saya sih berharap timnas 16 di bawah suara coach Bima Sakti bisa memberikan hasil yang maksimal. Yang penting harus percaya dengan proses. Harus ya proses, kalau kita latihannya benar, motivasinya benar, terus diimbangi dan semuanya yang benar, insya Allah sih bisa memberikan hasil yang terbaik. Bisa loh. Insya Allah. Nggak ada yang mungkin kalau kita mau berusaha gitu. Sama-sama berusaha, nggak cuma dari timnya itu, dari seluruh lingkungan di situ juga, dari federasi juga harus mendukung, dari masyarakat Indonesia yang mendukung sepak bola, yang memberikan support yang maksimal lah. Terus Jangan istilahnya gitu, jangan menghujat. Jangan menghujat. Publik ya? Publik. Istilahnya kan ini kan pemain usia dini. Mereka dalam proses. Kita harus percaya dengan proses deh. Kita jangan terlalu kita ikut event ini, target harus juara. Ikut event ini, target harus juara. Gak bisa, pelatih manapun gak ada yang bisa menjamin dia bisa juara. Kalau pelatih menentukan hasil latihan bisa. Kalau pelatih menentukan hasil pertandingan mustahil. Ya kan? Ya itu. Yang penting benar juga. ya percaya proses saja gitu kan. Proses ya. Percaya proses, kita latihannya benar, semuanya benar. Insya Allah sih hasil. Kalau tahun depan nih Indonesia mau jadi tuan rumah, tidak perlu kualifikasi, sementara langsung ke putaran final. Gimana? Kira-kira saran masuk apalah pandangannya? Ya sama dengan yang U16 juga. Yang penting semuanya harus benar-benar lah. Maksudnya jangan setengah-setengah. Kita mempersiapkan timnya juga harus benar. Dan semua harus mendukung. Siapapun pelatihnya harus kita dukung. Jangan karena kita nggak suka dengan pelatih A, kita nggak support. Nggak boleh. Kita Indonesia kan nama bangsa yang dibawa. Kalau soal persaingan ya perusahaan terbaik aja mungkin. Pasti harus itu. Terus coach Liga Top Skor ini kan ya sebentar lagi mau merambah ke Jawa Tengah ya, dan kebetulan akan dimainkan di Safin dalam hal itu. Misalnya Liga Top Skor kesini untuk bikin kompetisi yang di daerah katanya sangat minim sekali. Ya. Padahal banyak banget. Itu kira-kira masukannya atau harapannya seperti apa? Ya, dengan digelarnya Liga Top Skor sampai ke daerah-daerah itu sebenarnya peluang yang baik untuk pembinaan sampai ke daerah-daerah. Intinya gini, kalau dalam pembinaan usia dini kita jangan selalu target juara. Akademi manapun lah, klub manapun gitu. Tujuannya yang penting kita melatih yang benar. Masalah menang juara kan bonus. Yang harus diingat ya. Ya kan kebanyakan problem di kita kan SSB dari usia dini aja, memperbanyak piala.
memperbanyak piala, tapi kita nggak melalui proses copot pemain dari A, copot pemain dari B jadi satu. Ya kan kasihan ya. Anak segede gitu dipaksai kamu harus juara. Ini ada Pembinaan aja, pembinaan. main itu yang Pembinaan. Kelemahan di Indonesia kan itu pembinaan. Yang dicari hanya juara. Ikut SSB ini mau udah bangga juara. Tapi dia tidak melalui proses. Lebih baik kita lebih bangga dari pemain dari yang nol, kemampuannya nol, kita bina 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi hasilnya progresnya naik daripada kita. Oke, kita buat SSB tahun ini ada kejuaraan event kejuaraan, ikut harus juara. Lalu kita ambil dari SSB mana, dikumpulin gitu. Terus yang SSB lain yang dia udah mendidik dicomot sama nggak bisa apa-apa juga. Dan itu ya yang penting juga peran orang tua yang penting. Biarkan kalau pemain itu ada di lapangan, itu hak kekuasaannya pelatih. Orang tua jangan intervensi. Orang tua ada tugasnya masing-masing. Bagaimana orang tua ini mengedukasi pemain. Yang penting ya, jadi percaya proses, orang tua harus diedukasi juga bahwa harus percaya kepada pelatih, terus jangan selalu orientasi pada hasil dulu. Ya, juara, proses yang paling Proses aja. Dan yang kadang banyak problem di SSB di Indonesia juga gitu, karena mungkin orang tuanya orang berada, dia sebagai donatur di SSB itu, main. ya maaf, mungkin anaknya kemampuannya kurang, dipaksakan untuk main dan menekan pelatih. Itu yang nggak bagus. Bukan nggak bagus, memang nggak boleh. Itu aja, maksudnya banyak hal seperti itu. Udah, aduh, miris banget. Hanya karena ambisi orang tua, anaknya dikorbankan. Yang paling terakhir mungkin ya, biar nggak banyak jadi kiper itu hanya kecelakaan gitu. Apa sih Coach yang buat pemain usia muda jadi kiper aja deh gitu, yang apa gitu? Ya intinya kalau saya sih ya, kita lihat anak-anak kan biarkan mereka memilih posisi apa yang dia suka. Dirotasi aja gitu. Misalnya dari U10, biarkan mereka bermain. Terus tiba-tiba, coba kamu jadi kiper gantian. Habis itu gantian kamu lagi jadi kiper. Gitu. Biar mereka menikmati semua posisi yang dia yang ada. Ada 11 pemain di lapangan ya. Nanti juga kan lama-lama dia akan ngerasa nyaman. Karena pengalaman saya zaman dulu, banyak kan kalau di SSB yang jadi kiper kalau yang anaknya gendut, anaknya yang paling kecil, atau anaknya nggak bisa nendang, nggak bisa apa. Nggak bisa apa. Jadi kiper aja deh. Nah itu kan. Padahal kiper yang pertahanan terakhir ya. Dari dulu kan kiper tuh posisi buangan. Orang pikirannya kayak gitu. Padahal kalau dia pertahanan terakhir ya. Kalau dia ngapa-ngapain, gue ngapain juga. Aduh. Mungkin triknya bisa kayak gini kalau kita mau pengen, misalnya contoh anak saya mau jadi kiper gitu, beliin aja kostum kiper lengkap, kasih coraknya yang menarik gitu ya? yang menarik gitu. Itu bisa aja kan menarik anak-anak yang lain. Oh jadi kiper keren nih. Nah, saya juga kenapa salah satu yang bikin saya tertarik jadi kiper kan pakainya beda tuh. ya. Pakai sarung tangan, bajunya lengkap, gitu, apa aja, gitu. Itu salah satu yang bikin saya tertarik lebih ke penjaga gawang. Di samping kecelakaan itu juga. Gitu. Oke, obrolan kita menarik banget nih pagi ini. Ya lumayan terik lah, jam-jam 10 pagi di Pati kan lumayan ya. Tapi ya lebih menarik begini karena sama Coach Wirasadi dan lainnya jadi pengalaman. Oke, kita bertemu lagi di episode selanjutnya dengan coach yang lain, yang pastinya juga legenda di Indonesia. Oke Coach, saya doakan semoga sukses baik di Safin, di Madura United, dan termasuk dengan keluarga dan selalu sehat. Amin. Oke, kita bertemu lagi di lain waktu. Oke, bye.